Bapak Ibu, nanti yang ingin kita lakukan itu adalah yang saat ini malas kita lakukan. Nah maka mudah-mudahan duduknya kita ini sekitar beberapa menit ini adalah duduk yang mubarak. Jadi kalau ditukar dengan uang ini Bapak Ibu, hidayah ini itu sebenarnya tidak bisa terhitung, tidak terhingga. Kita bisa, ini pilihan dan tidak semua orang bisa duduk di sini. Ini hidayah, ini petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa duduk seperti ini, mohon maaf Ustaz ya, kita kalau secara fisikly, secara lahir kita ini berada di Masjid Al-Ikhlas, Jone Abdi Karya, ya, Abdi Karya, ya, Grand Abdi Karya. Tapi tahukah Bapak Ibu sesungguhnya kita ini sekarang berada di mana? Berada di kebun-kebun surga. Mohon maaf, jangan lihat bangunannya. Masjid Nabi pertama mirip-mirip. Artinya pun sederhana sekali. Sekarang tuh banyak Pak masjid sederhana, kemudian direhab. Pas waktu sederhana banyak jamaahnya. Pas sudah mewah hilang jamaahnya, sudah capek dari dana. Jadi sebenarnya yang paling penting dari masjid itu adalah makmurnya. Makmur tuh ramainya dengan kegiatan seperti ini. Nah jadi Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannati fattaqu." Apabila kalian melewati berpapasan dengan kebun-kebun surga, maka bahasanya, diksi pilihan kata Nabi itu irta'u. Irta'u itu untuk hewan sebenarnya. Hewan ketemu rumput, jadi dia nyaman gitu. Maka dibahasakan ulama, farta'u itu maka merasa nyaman lah. Kalau bahasa Banjarnya merasa enjoy lah, enjoy. Banyak ilustrasinya seperti ini. Kita datang dari luar panas gitu ke rumah ber-AC, enak, nyaman gitu. Nah, maka kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka merasa nyaman lah, merasa enjoy lah. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Kebun surga itu apa sih? Maka Nabi SAW menjawab, "Hilaqul dzikri wa majalisul ilmi." Halaqah-halaqah zikir. Tadi zikir, kita berzikir, berwirid, mengingat Allah. Jadi zikir bukan hanya la ilaha illallah, tapi duduk ini pun kita berzikir, mengingat Allah kan. Ada Allah disebut, ada Rasulullah disebut, sallallahu alaihi. Kemudian wa majalisul ilmi, majlis-majlis zikir. Nah, kita duduk sekarang. Berarti kita berada di mana? Di kebun-kebun surga. Dan tidak semua orang merasakan itu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut takwa kepada Allah, dia punya dua surga. Penafsiran ulama, jadi sebelum masuk surga dia sudah merasakan surga. Tetapi tadi duduk ini pun Bapak Ibu tidak sembarang orang yang bisa dipilih. Dan itu perlu dipaksa, latihan. Coba aja Fer, nonton bola. Kamu dulu kata di bola, cuma nonton bola atau nonton sinetron sejam, 2 jam, 3 jam, tidak terasa. Bahkan kalau nonton bola, acaranya piala akhirat, piala apa lah gitu kan. Biasanya waktu kita ini kan tengah malam ya, itu jarang sekali nonton bola tuh masbuk tuh jarang, telat tuh jarang. Bolanya misalnya jam 12, itu acang siap, kopi siap, setengah 12 sudah bangun. Bisa kan? Bisa. Karena kita punya semangat. Bukan maksud membandingkan, anggap sama. Tetapi giliran untuk kebaikan, pengajian baru mulai. Atau ini ada tips baru, kalau pengen susah tidur itu datangi orang ceramah atau khotbah Jumat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bayang. Sudah. Bahkan kadang dari rumah tuh sudah niat memang apa? Masjid Jumat ngantuk. Udah niat nyari tiang, nyari bos angin. Nah ini kan memang niat dari rumah. Tapi maksudnya apa? Maksudnya ini, tapi memang itulah kenyataan bahwa saat ini untuk kebaikan-kebaikan ini memang nggak gampang. Perlu pengorbanan Bapak Ibu. Nggak gampang. Coba aja lihat HP. Oh, ganti dan ganti. Ganti. Habis HP, nggak apa-apa pakai HP. Habis itu baca Yasin atau Al-Kahfi. Alhamdulillah. Sudah. Apa ya? Tapi, nah kalau kita mau tahu, sholat aja tuh. Sholat loh, Allah. Ini umum dulu ya, Allahu Akbar. Coba aja. Nanti pasti ingat. Katanya ada jalan sama. Siapa ya? Nggak tahu ujung-ujung Allah. Mana ya? Sampai salah akhirnya mikirin penceramah aja. Nah kalau kita sudah berkenalan ternyata ada setan nih, tugas pokok dan fungsinya ini ngapain? Dia memang membuat kita ingat. Maka ada ulama ditanya, saya kehilangan barang. Kata ulama, sholat kan? Sholat. Langsung ingat. Kenapa? Karena memang itu disabdakan Nabi bahwasanya ada setan. Jadi ketika kita azan tuh Allah, setan tuh dalam bahasa hadis itu lari. Allah la ilaha illallah, datang lagi dia. Goda, komat lari lagi, datang lagi. Setan namanya khansib, tugasnya apa? Membuat orang lupa dengan sholatnya. Nah kalau kita kenal setan, oh ini setan ini, jangan dilanjutkan. Ya, jangan, oh ini setan, oh siapa namanya setan tadi lah, akhirnya sama juga. Jadi setan tuh punya 1001 cara untuk memalingkan kita dari Allah. Kata Ustaz Somad, kalau kita sholat itu khusyuk, kita tuh nggak khusyuk tuh bukan Allah hilang, bukan. Nabi buktinya Nabi ketika sholat mendengar tangis bayi, beliau mempercepat. Ini kan berarti Nabi sadar gitu. Jadi sholat yang baik, khusyuk itu kita digoda setan nih. Jangan lanjut, jangan dilanjutkan, jangan lanjut itu ceramah, lanjutin enggak. Balik lagi kita pikirkan bacaan kita baca. Ya, kata Imam Syafi'i salah satu tips salat khusyuk itu bagaimana kita memahami bacaannya. Ya sebisa mungkin. Jadi Bapak Ibu kembali bahwasanya kita sekarang berada di Raudhah nih. Kebun juga. Nah rasa-rasa ini mulai hilang. Rasa-rasa ini mulai hilang. Rasa kita nih bahwasanya ada hal-hal gaib. Misalnya bagaimana sederhana aja. Ini mulai hilang benar. Karena memang dihilangkan. Dan kita jarang diingatkan. Ya. Tadi bola, pengajian. Banyak kan mana? Bola jarang masuk kita. Enggak pernah masuk. Sembahyang ya sudah. Padahal sebenarnya ini yang kita butuhkan. Jadi ceramah itu Bapak Ibu menurut pengalaman ceramah itu yang paling susah itu nomor 1 anak-anak, di hadapan anak-anak yang orang halus. Saya pernah ceramah di TK, 15 menit aja sama lagi ngomongnya, baru lari. Nyerah saya. Ya jadi guru TK itu seharusnya gajinya mahal, nggak gampang-gampang, ya kan? Sama orang tua, di hadapan orang tua. Kalau di sini nggak ada yang tua, muda semua. Minimal liur muda semua, ya. Rasa muda gitu. Jadi kalau di anak-anak tuh ramenya luar biasa. Lari. Tapi kalau di orang tua tenangnya luar biasa. Sambil berhanyut-hanyut ini. Pernah suatu saat dulu ceramah di sebuah SD, tidak mau sebutkan SD. Lari anaknya, akhirnya biasanya ulun pertanyaan itu kita pertanyaan aja. Nah, pertanyaan ulun waktu itu, dan ini terulang terus. Pertanyaan ketika itu bercerita tentang mati. Nah, kalau ditanya nanti kalau mati, oke pertanyaan 1, 2, 3, 4 yang halus ya, yang kadang-kadang harus jawab. Ya. Ada hadiahnya nggak? Saya nggak lupa nih sih, baru tinggal dong kayaknya. Saya bawa tasnya ada hadiahnya. Nah pertanyaannya, gua ada 1, 2, 3, 4 aja, yang lain nggak boleh. Pertanyaannya nih, kalau nanti kita mati, meninggal, itu temannya siapa? Orang? Ayo, siapa? Nih kalau meninggal temannya siapa?
nah, lembar. Ini asli. Siapa? Kira-kira? Ini lumayan nih. Kalau kita meninggal nanti siapa? Siapa? Namanya siapa? Ayo, anak maju. Siapa? Nih, maju. Aku berempat maju sudah. Tak kasih tahu. Ya. Ayo maju. Ah, kalau meninggal dunia siapa yang nanti menemani? Ayo, terbuka dulu. Hah? Siapa? Oh, nanti mantap. Siapa? Bukan nakir. Kita pintar berarti itu. Bukan nakir juga, terus? Nggak tahu, sudah sama-sama. Lagi dah satu-satu, ya. Nanti dibagi-bagi, dipotong-potong. Nah, ini pertanyaan. Nah, di sini penting. Di situ, di negeri yang saya ceramah waktu itu, jawabannya ketika saya tanya ada cewek angkat tangan. Anak kecil. Dia bilang, terus saya tanya, siapa? Mukanya ini segi empat, maksudnya ekspresinya nggak ada. Namanya siapa? Gitu saja dia. Jawabannya Bapak Ibu, ketika itu saya tanya, siapa yang menemani nak? Yang menemani jawabannya hantu. Jawabannya hantu. Dan ini tentunya ya akhirnya tidak ada masalah ya. Jadi tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dari mana kira-kira anak dapat ilmu ini dari mana? Kalau dia bilang bahwasanya yang menemani itu hantu itu dari mana? Allah. Kayaknya kalau guru-gurunya nggak mungkin kalau mati jadi hantu lagi atau mungkin. Ya sangat mungkin adalah media TV. Ya. Sinetron kita macam-macam, ada posternya apa. Jadi kembali Bapak Ibu, bahwasanya nanti yang menemani kita itu adalah apa yang malas kita lakukan di dunia ini. Penyesalannya nanti, maka kan mungkin di sini kan belum pernah ada ya, yang sudah mati pernah belum ada, belum ada. Makanya di titik tuh kan kalau udah mati nih bawa HP nanti video call, nanti gimana, gitu kan. Dan itu nyata Bapak. Sekarang kan mati, apalagi sekarang dekat banget ya. Tangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, seharusnya ulangi lagi. Sebenarnya jarang sekali kita diingatkan untuk mempersiapkan kematian ini jarang. Coba Anda nonton aja TV dari awal sampai akhir. Ada nggak? Bapak Ibu, ingatlah kematian. Anda akan mati dalam beberapa saat. Enggak ada. Yang ada apa? Kulit Anda akan hitam merona dalam itu. Kita memang dijauhkan. Pengajian ini jarang sekali. Nah makanya mudah-mudahan duduknya kita ini duduk yang berkah. Inilah Bapak Ibu yang kita harapkan nanti. Kalau kalian percaya kan mati dulu, karena kasih tahu ya. Nah bujuran ini kita serius ini. Nah makanya karena itulah masalah kita. Nah, maka latihan, maka beda kita dengan Nabi itu tipis. Nabi itu sedikit tidur, ya kan? Kalau kita banyak. Sedikit tidur. Nabi ngomong itu dikit Nabi. Kalau kita sedikit tidur. Ngomong pandir aja, ngomong aja. Makan Nabi dikit. Kalau kita bingung apa yang mau dihabiskan nih, makannya banyak sekali. Sedikit-sedikit makan. Kenapa Nabi bisa sholat? Nabi sholat itu sendiri ya, Nabi sendiri. Allahu Akbar. Walqain alif lam, bacaannya bagus. Kalau alif mencarikan sesuatu benar. Tatap tertib, jawab, ya. Selesai Baqarah, rukuk nih kata sahabat. Ada sahabat yang ikut gitu. Ternyata Nabi nggak rukuk, lanjut. Coba dipraktekkan Ustaz ini sembahyang sini surah Al-Baqarah gitu. Kabur semua. Satu surah, nggak usah satu surah aja. Baqarah aja. Berapa juz? Allahu Akbar. Bacanya jangan alif lam mim. Itu kain jangan batuk banyak batuk. Bukan berarti saya bukan mengatakan mesti kita harus lama, bukan. Kenapa Nabi bisa lama? Beda memang, imannya beda. Rasa diri yang Nabi rasakan dengan kita tuh beda. Ketika ditanya Aisyah, kenapa bisa lama? Karena Nabi sangat bersyukur. Nih Bapak Ibu, besok subuh
Ini nanti Ustaz dikasih 100.000 aja, 100.000. Umumkan aja malam ini, besok yang sholat di meja kelas dapat 100.000. 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira yang hadir insya Allah lumayan banyak. Padahal tahu nggak kita nggak usah salat sunatnya aja, salat sunat subuhnya tuh berapa bonusnya? Berapa yang kita dapat saat kita melaksanakan salat sunat subuh 2 rakaat itu berapa? Rak'atain fajr. Ini berita dari Nabi nggak bohong. Kata Nabi, rak'atain fajr, 2 rakaat salat sunat subuh. Khairun tuh lebih baik, bukan baik, lebih baik. Isim tafdil kalau bahasa. Minad dunya wa ma fiha. Dari dunia dan seisi-isinya. Maka ketika ada mengklaim siapa orang terkaya di dunia, Bill Gates, siapa yang terkaya di dunia, Mark Zuckerberg misalnya, nah, maka yang terkaya di dunia itu adalah bukan mereka. Kekayaan mereka mesti terhitung. Kekayaan pean berapa? Dunia wa ma fiha. Dunia dan seisi-isinya. Maka pean angkatan, siapa yang terkaya di dunia? Biar kan dapat duit. Saya. Berapa jumlah kekayaan? Dunia dan seisi-isinya. Tapi karena ini masalahnya kada kelihatan, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, menanamkan hal ini yang susah. Maka nanti malam tuh kita tidur. Ini orang yang memang, jadi Bapak Ibu mohon maaf. Kita ini dalam hadis kullun qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Semua kita ini sudah ada tulisannya. Ada kelas perumahan ini masuk surga. Ada semuanya. Wa maq'aduhu minan nar. Yang ahli neraka pun sudah dicatat. Maka kata sahabat ketika itu, sahabat bertanya, "Idan natakil." Kalau seperti itu sudah pasrah aja kita. Masuk neraka kan gitu. Ini pemahaman fatalisme Jabariyah. Harus beramal kan. Kalau Allah Taala masuk surga suruh aja itu kan bahasanya. Atau kita maksiat jangan kita. Maksiat aja. Dan jadi saking ini kan banyaknya. Saking marahnya malaikat nanti dilempar. Akhirnya pas dilempar ganjangan kelewat. Akhirnya surga. Nah, ini kurang lebih bahasa. Jadi kata Nabi, bukan seperti itu. Tetapi orang yang min ahli jannah, ahli surga, fasayuyassaru li'amali ahli jannah, akan dimudahkan melakukan perbuatan ahli surga. Tadi duduk di pengajian lama, jam, 2 jam, 3 jam, kuat. Kenapa? Ini memang ahli surga. Dulu di Sekumpul, dulu pernah di Sekumpul 92, 96 ya apalah baru-baru 96, 99 Sekumpul. Jadi Sekumpul itu hari Minggu pengajian biasanya lu dibuka ya, nggak di muka-muka amat sih, ada tiang sebelah kanan, nah, di situ. Nah, untuk mendapatkan tiang itu maka harus berada di situ jam 2 habis zuhur. Kalau habis asar pulang dah di rumah-rumah jam 2. Karena apa? Karena ingin. Dan jam 2 ini berarti kita mau bergerak lagi. Kalau bergerak hilang tempat ini. Jam 3, jam 4 pengajian sampai jam 6 istirahat. Jam 7 mulai maghrib, mulai maghrib 8, 9 baru balik. 7 jam. Di Al-Falah dulu masih anak-anak loh, masih halus. Wah, ini Teganal dikit. Di Al-Falah tuh Jumat pengajian apa boleh. Jadi paling menderita sudah Jumat nih, makan balung, lapar. Tapi rupanya itulah namanya mujahadah, kesungguhan latihan. Jadi anak-anak di pesantren itu dilatih, latihan duduk lama. Ya. Kalau sekarang nggak sanggup. Tapi itu hal-hal seperti itulah ya, kita duduk di sini merasa nyaman. Mudah-mudahan, maka mudah-mudahan jadi indikator, tapi belum tentu. Tetapi indikator. Kata Nabi, kata Allah, orang yang tadi ahli surga akan dimudahkan, enak dia baca Quran sejus 2 juz, kok nggak terasa. Nabi itu kan nggak terasa. Kenapa Nabi itu sholat sampai bengkak? Jadi kata guru dulu, ada Dr. Yusri Jabir di Mesir, bayangan kita bengkak tuh kan nanti ini bengkak, belah gitu. Enggak, bengkak maksudnya itu adalah bengkak ketika kita misalnya beliau umpamakan kita naik pesawat misalnya dalam jangka waktu lama,
kami darah ini tidak normal sehingga agak membengkak. Nah bengkak seperti itu bukan bengkok enggak, tapi karena kelamaan. Dan itu tidak dirasakan Nabi. Sampai-sampai Aisyah nanya, kok bisa lama? Kenapa Nabi? Padahal Nabi ini diampuni, pasti masuk surga. Ya, pasti. Tapi kok takut? Nabi itu takut. Di antaranya kalau ada petir, mendung, ya, cuaca, itu Nabi takut. Takut apa? Bukan takut pribadi, takut azab turun kepada umatnya. Padahal tidak ada itu. Tapi apa? Nabi takut. Takut kepada umatnya. Kalau kita kan jelasnya ada 10 orang yang dapat jaminan pasti masuk surga. Qat'i dari ini. Abu Bakar, Utsman, Ali, dan 10 orang. Kita ambil satu contoh, kita bandingkan dengan kita. Mirip apa ada? Ya. Mudah-mudahan mirip. Kalau ada mirip ini mirip kan? Sayyidina Abu Bakar pasti masuk surga. Kata Nabi, kalau seandainya ditimbang iman Abu Bakar, iman nih Abu Bakar nih, timbangan. Nih iman Abu Bakar, nih iman seluruh penduduk dunia ditimbang. Berat mana? Di seberatan nih. Berat iman Abu Bakar. Seperti apa Abu Bakar itu? Nih gimana nih ahli surga ini? Gimana contohnya? Jadi kata Abu Bakar, lau anna la munadin minas sama. Ada pengumuman seluruh, jangan deh, jangan contoh sini, nanti ada di sana. Pokoknya komplek itu misalnya, ya. Jadi kalau komplek ini nanti ada bisa. Komplek itu semuanya masuk surga kecuali satu. Pengumuman ini, malaikat pengumuman. Maka kata Abu Bakar, la khasyitu an akuna dzalika wa. Aku takut akulah orang yang satu yang masuk neraka itu. Padahal sudah dapat jaminan. Masih takut. Kita santai aja, seakan-akan kiamat tidak akan pernah datang. Ya? Satu lagi, Umar radhiyallahu anhu. Mana Umar? Pasti masuk surga. Gimana akhlak Umar? Kata Umar, nih kaki kanan nih masuk surga. Sudah, nih surga enggak. Sudah kanan masuk surga. Masih belum merasa aman. Gimana lihat akhlak Umar, akhlak Abu Bakar? Berapa Umar? Berapa Abu Bakar? Nih, misalnya berinfak bersedekah. Berapa? Ketika datang kata Umar, pokoknya aku mau banyaknya. Saya yang paling banyak. Datang Abu Bakar, ternyata saya paling banyak. Abu Bakar. Kita masih belum sanggup. Kalau mau bukti uji nyali, uji iman. Celengan lewat. Warna merah ya. Bukan warna merah ya. Merah berapa? Merah itu 1.000 ya. Habis itu apa? Biru. Habis itu hijau. Habis hijau coklat kan. Nah, berarti itu yang memang tawadu. Tahu warna duit macam wagu. Tawadu kan orang-orang sini tahu warna. Ulen memang nggak apa. Pokoknya 100.000, 50.000, ya kan? Nah, lewat. Kira-kira yang jatuh berapa? Yang akan terpilih menjadi masuk ke celengan ini berapa? Gak usah dijawab Pak. Dibuktikan aja. Coba katanya. Ya nggak usah dijawab, di rumah aja nanti dijawab. Nah kalau Ibu, itulah bedanya. Nah, kenapa Abu Bakar bisa? Umar bisa? Karena mereka punya keyakinan bahwa inilah harta kita sebenarnya. Maka yang meninggal dunia itu pengen kembali ke dunia itu, apa yang mereka lakukan? Fa'asaddaqah, bersedekah. Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a tujuh fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kali 100. Kali wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini duit kita sebenarnya. Miliar duit kita. Belum tentu bisa bikinnya maling, bisa hilang. Nah, tetapi ketika kita investasikan untuk Allah, maka itu akan mengabadi. Allahnya akan menjadi membungakannya, melipat gandakannya. Nah, 1.000 aja, 1.000 kali. Dan Bapak Ibu, wa ma anfaqtum min syai'in, apa yang kita infakkan, fa huwa yukhlifu. Allah yang bilang, Allah akan ganti. Gitu. Nah kemudian harga ini kan kita kan belum ada informasi nih.
Bapak Ibu, besok pagi itu malakani yanzilan. Setiap hari itu ada malaikat. Malaikat buat turun. Tugas pokoknya apa? Berdoa. Allahumma timumfiqan salam. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ini gantinya. Doa malaikat. Wa timumsikan talapa. Yang enggak mau habiskan, hancurkan. Nah, kalau kita pagi sudah banyak orang bersedekah, Jumat, besok Jumat bisa berlipat-lipat ganda, udah dipikirkan. Masjid ini dipikirkan langsung. Gimana caranya? Nah, saya juga lagi kebetulan nggak apa-apa promosi sekalian. Saya kebetulan lagi bangun pesantren, Bapak Ibu pulang. Ada santrinya juga. Yang datang baru 9 orang. Mereka ini sedang belajar 1, 2, 3. Ada 4 orang kalau tidak keliru yang insya Allah mudah-mudahan di Desember nih berangkat ke Mesir. Ya. Sisanya persiapan seleksi. Rencana pesantrennya itu tahun depan. Rencana kami duitnya memang gak ada, hanya modal keyakinan. Karena guru saya pernah bilang, gimana cara pas nih? Kata guru saya, antum ikhlas saja, Allah akan bantu. Kayak masjid ini namanya sudah ikhlas, pasti akan dibantu. Ya. Jadi sama halnya. Jadi rencana pesantren itu akan kita bangun dengan dana bersama. Saat ini lagi nggak apa-apa promosi kebaikan ini, insya Allah Allah akan bantu. Pembebasan lahan nanti di bulan depan masih belum bebas juga lahannya, sekitar 600 juta, baru terkumpul sekitar 150. Tapi kita yakin aja, insya Allah Allah akan bantu untuk ikhtiar. Nah, jadi rencana sebenarnya gampang itu dia gampang susah. Gampang jadi kita gampangan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi kalau 100.000 aja kali 2.000 orang kita cari mau bersama-sama, itu setahun kan 2 miliar dapat satu bangunan. Ini rencana September kita akan mulai bangun, dan pesantren ini rencananya pesantren yang representatif. Kemarin kebetulan ada Ustaz Gubernur mampir, artinya untuk Kaltim ini ya representasinya ya di Sempulang itu. Jadi yang mau kaderisasi mudah-mudahan kita pikirkan. Bapak Ibu ulama sekarang susah kan, banyak meninggal. Itu perlu dipikirkan. Dokter spesialis nggak ada, bingung kan? Nah, bidan nggak ada, bingung nggak ada? Nah, beranak bingung. Memang ada boleh 2, nggak ada boleh dimusuhin. Bidan dan pengulu. Bidan yang urusan beranak, pengulu soal pengantenan. Nah, ini susah. Ulama pun demikian. Dia harus kita pikirkan. Perlu dikader yang ahli tafsir. Nah, itu rencana. Ahli hadis, ahli fikih. Ini asal tuh, sekarang yang memandikan orang mati dia langka. Coba kalau data ya. Jangan-jangan nanti pihak kedua mandi seorang gitu. Nah, ini pikirkan juga. Dan itu nyata. Kami di MUI, di MU juga demikian. Harus dipikirkan kaderisasi ini. Ya, nah kembali kepada tadi bahwasanya nanti itu sebenarnya yang menjadi teman kita itu adalah yang malas kita lakukan. Dan kita kadang mesti pikir karena kita merasakan udah diganti. Padahal mana malun min sadaqah. Harta yang kita sedekah itu gak berkurang, bertambah malah. Cuma kan pola pikir kita enggak. Kalau kita punya uang 1 juta, kita kasih 100.000, kurang 900.000, benar. Tapi di sisi kita, di sisi Allah enggak. Jadi ada yang nyumbang 10.000, ada yang nyumbang 300.000, ini saya janda, usah saya punya. Masya Allah. Jadi iman itu adalah sesuatu yang terhujam dalam hati, wasaddaqahu amal, dan dibenarkan oleh perbuatan, bukti. Kalau kata itu gobal namanya. Termasuk Bapak Ibu ketahuilah siapa yang bisa memakmurkan masjid ini. Innama ya'muru masajidallah man amana. Mudah-mudahan. Jadi orang yang bisa meramaikan masjid ini memang orang yang punya keimanan. Dalam hadis lain dikatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika ada orang yang senang ke masjid, maka itu ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong. Ini dulu-dulu ini Bapak Ibu, kita nggak tahu. Dulu-dulu tahu kabar saat ini bersama malaikat, bersama siapa? Bersama malaikat. Majtama qaum fi baitin min buyutillah. Yatluna kitaballahi wa tadarasuna fima bainahum illa haffat alaihimul malaikah. Di malaikat Bapak Ibu, dia sudah melihat beneran, udah melihat juga sama.
Cuma bahasa hadis malaikat pun bersesak, berjejak. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah penuhi rahmat. Dan Allah sebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak merasa. Nah, rasa-rasa ini harus kita hadir. Ini Bapak Ibu lihat dulu jamnya nanti belum sampai subuh kalau Belum. Masih. berapa menit lagi? Bisa? Oh, 5 menit lagi. Ya. Ada waktu 5 menit. Ya. Mudah-mudahan di closing ceremony. Yang jelas bahwasanya mudah-mudahan tadi kembali duduknya kita ini duduk yang berkah. Ini malam Jumat. Jangan lupa tadi kalau belum kita ulangi niatkan kita. Ini kan masjid ya. Masjid. Nah, mudah-mudahan dan tidak ada masalah. Saya tadi nanya masjid Al-Ikhlas gimana sama teman-teman? Gimana masjid Al-Ikhlas ini? Piano doang lagi saya dengan anak saya kan. Nah, makanya tadi harus saya dijemput. Soalnya nanti nggak bisa dijemput, saya bisa sendiri. Naik motor aja berapa? Ya. Karena saya nggak tahu aja alamatnya hari ini. Ala kulihal, nah bahwa nanti kita tidak tahu kapan, apalagi sekarang. Ini bagus nih, sekarang ini cobaan untuk kita. Dekat banget mati, bentar mati orang meninggal. Ya. Karena urusan meninggal ini bukan urusan umur, bukan usia. Seorang penyair menyebutkan tazawwad bit taqwa, berbekalah dengan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu ini bukan. Takwa sudah duduk di masjid, di rumah. Nah, tadi rencana mau baca hadis kita, cuma ini belum baca hadisnya sudah selesai kan waktunya. Ya. Jadi maksudnya takwa itu artinya bahwa apa yang kita lakukan itu karena memang tadi takut ada seorang ahli kubur, takutnya itu takwa. Nah, takutnya ini lalu membuat kita berhati-hati, ada rem dalam hidup ini. Nah, itu takwa. Jadi kemudian supaya kita dibanyak bekal, bagaimana? Ujar guru sekumpul itu dulu begini, bahasa mataburan, nyawa nangai menghendak bergegawi itu berniat. Waktu itu orang pada paham, belum paham. Maksudnya itu kalau mau bekerja itu mengerjakan apapun, aktivitas apapun, berniat. Waktu itu kan belum paham apa maksudnya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan diciptakan untuk apa? Mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi itu apa? Ya mengabdi. Dulu ada film balon gitu. Zamannya TPRI. Filmnya itu film perbudakan, misi. Nah, itu kan budak abdi. Budak nih dipukul, dicambuk, budak nih nggak punya pilihan, harus ikut. Kita pun demikian, sebenarnya nggak punya pilihan. Kita hanya diberikan usaha, ikhtiar, akhirnya pun tetap fa'alun lima yurid. Nah, maka yang kita lakukan ini harus kita jadikan sebagai ibadah. Caranya bagaimana? Niat. Kawin, ya itu kata Habib Ali Al-Jibri, kita tuh bayangkan ibadah tuh yang sulit-sulit, susah-susah. Padahal banyak ibadah yang enak-enak. Kawin, maksudnya menikah, atau mohon maaf. Dan ini nyata dalam hadis. Berhubungan suami istri. Wa fi bu'i ahadikum sadaqah. Kata Nabi, berhubungan suami istri itu adalah sedekah. Kata sahabat, masa sih Nabi? Iya. Gimana? Nah, sekarang ketika dia melakukan hal-hal yang haram berhubungan dengan bukan istrinya misalnya, apakah dia mendapat dosa? Ya. Nah, ketika dia dengannya hal, apakah dia mendapatkan pahala? Lalu bagaimana cara mengabdi kita tadi? Misalnya sembahyang itu kan